Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, baik itu yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki minggu terakhir mau pergantian tahun ya. Tahun 2023 menuju tahun 2024. Kalau harinya sendiri saya awali harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tanggalnya kan tanggal 27, 28, 29 Desember. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Seperti biasa ya, saya akan mengecek energi kalian ya. Memasuki akhir bulan ini ataupun mau pergantian tahun, apakah ada suatu energi yang positif? Maksud saya, apakah masih ada energi positif? Artinya harapan impian kalian bisa terwujud ataupun terkabul, ataukah bisa adanya suatu warning-warning yang harus kalian cepat untuk bisa menanggulangi. Artinya kalian harus adanya suatu perbaikan-perbaikan biar tidak semakin berlarut-larut. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengajak atau nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas sobat. Jadi jangan bersedih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sahabat kita baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, secara privat, semua mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika memang ada suatu hal-hal yang buruk, kira-kira di situ ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Scorpio ya, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Scorpio ya. Di sini muncul petunjuk, maaf, di sini zodiak setelah Scorpio ada Aquarius ya di sini. Artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius dulu di 3 hari ke depan. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk ini asmara ya, muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya, ada seseorang laki-laki sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang asmara ya. Di sini kelihatannya Aquarius ya, ini jelas terbaca energinya, mungkin beberapa dari kalian ataupun kebanyakan besar ya, ataupun sebagian besar ya, bahwa kalian itu barusan mengalami suatu peristiwa di sini, gitu loh. Ataupun suatu kondisi di mana adanya suatu mungkin permasalahan ataupun problem, intinya sedang mengalami ketidakstabilan di faktor asmara. Entah ini sudah terjadi, entah ini belum terjadi, entah akan terjadi. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini akhirnya kalian berusaha untuk bersabar, berusaha untuk mempertahankan asmara kalian, dan berusaha untuk bisa untuk bisa menyetabilkan kembali di sini. Jadi di sini terlihat adanya suatu perjuangan, meskipun dirasa berat. Ini kelihatannya kalian energinya ini masih mau mempertahankan asmara kalian. Ya saya rasa itu bagus ya, gitu loh. Ya tidak masalah, gitu loh. Ketika ingin mempertahankan, ketika masih bisa dipertahankan. Jadi jelas di sini sekali lagi Scorpio ini ingin segera, maksud saya itu adanya suatu peristiwa, dan Scorpio adanya suatu perjuangan untuk bisa agar bagaimana kembali damai. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles. Nah, di sini saya juga menangkap ya, karena kartu konfirm ini mengatakan adanya suatu Pack of Pentacles. Ya berarti di sini jelas bahwa kalian itu sedang disibukkan oleh mungkin terkadang sering disibukkan masalah perenungan ataupun masalah pemikiran. Kalian mau tidak mau harus disuruh berpikir, disuruh untuk mencari ide solusi agar bagaimana dan suatu perkembangan di faktor asmara. Artinya ya artinya agar tercipta lagi lah masalah mungkin keharmonisan, masalah kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayanginya. Jadi jelas di sini katanya kalian terkadang disibukkan oleh pemikiran-pemikiran, dan mau nggak mau di sini kelihatannya kalian harus mencari solusi gitu agar bisa damai ketika ada masalah, agar bisa lebih terarah lagi untuk langkah selanjutnya. Nah, itu yang sedang kalian rasakan di sini. Oke, nanti akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Cup, ada 5 cup, tapi 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu The Tower, sobat. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ini ya. The Tower. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius ya, ini kenapa ya? Ini serasa berat ya, mungkin dulu ataupun kemarin ini sempat terjadi masalah ya. Bisa-bisa di 3 hari ke depan ini juga belum selesai masalahnya. Cuman di sini menggambarkan apa ya? Kartu utama kalian ada 5 cup. Artinya bisa saja begini sobat ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, kalian sedang merencanakan sesuatu di masalah pekerjaan ataupun masalah karir, dan itu sudah berhasil ya. Katakanlah apa yang menjadi keinginan kalian itu sudah terpenuhi. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan, meskipun tidak terlalu naik, tidak terlalu meroket di sini kelihatannya itu sudah menghasilkan. Cuma entah kenapa seiring berjalannya waktu tiba-tiba kalian adanya suatu kekecewaan sobat, kalian adanya sesuatu kekecewaan, ada suatu kesedihan ya. Mesti aja ketika saya mengatakan seiring berjalannya waktu ada kesedihan, ada kekecewaan, karena kalian sudah merasakan di sini gitu loh. Dalam arti ya mungkin rencana yang sudah saya jalankan itu kok tiba-tiba berubah, tiba-tiba sudah tidak menghasilkan sebuah hal-hal kepositifan, tidak menghasilkan sebuah hal-hal dalam hal perkembangan. Makanya di sini tergambarkan bahwa rencana yang semula baik, tertata rapi, akhirnya bisa saja ini runtuh gitu loh. Ini goyah, dan kalian ada suatu kecewa, adanya suatu kesedihan di sini. Itu yang saya maksud ya sobat ya. Jadi kalian tidak istilahnya itu ya, bisa saja kalian menyadari, bisa saja tidak. Maksud saya menyadari ataupun tidak itu ketika masalah itu datang loh. Itu yang saya maksud. Terkadang kalian menyadari, terkadang tidak. Nah, seperti itu. Cuma di sini ada 2 cup sobat yang masih berdiri, artinya ketika kalian ingin memperbaiki, jangan terlalu berlarut-larut untuk bersedih. Di sini akan bagus kok gitu loh. Nah, saya katakan di sini juga akan bagus ketika kalian masih mau berusaha gitu loh. Jadi apa yang menjadi keterpurukan kalian, apa yang menjadi kesalahan kalian, itu cepat kalian selesaikan di sini, cepat perbaiki. Kenapa saya tadi mengatakan di sini adanya suatu masalah yang menghantam suatu rencana kalian.
Di sini jelas karena muncul kartu konfirm, muncul petunjuk the tower. Ini tidak bisa dibohongin sobat. Kedua-duanya kartu adanya sinyal bahwa kalian terkena adanya suatu masalah dan ini di luar logika. Dan ini adanya suatu hantaman black magic ya dari orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian itu loh tertutup. Nah, ketika aura kalian tertutup sobat, sering saya mengatakan di situ banyak halangan gitu loh, ada dinding penghalang. Jadi kepositifan, kerezekian itu mental di sini. Bahkan ada suatu kehancuran di sini. Nah, makanya di sini harus berhati-hati ya, warning untuk Aquarius. Ketika kalian merasakan mungkin dulu ataupun kemarin sampai di 3 hari ke depan, yaitu segera dinetral kalau bisa sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti saya akan lebih dalam untuk mendeteksi. Kita lanjut dulu di keuangan. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin. Ada 3 orang bertaburan 10 koin sobat ya. Dikonfirmasi sama kartu 7 koin. Seseorang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya. Sepertinya di sini apa ya, ada suatu harapan ya untuk kalian yang mempunyai energi dari zodiak Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin ini bisa saja ini adanya suatu harapan bahwa kalian berharap ada suatu pemasukan adanya suatu kelancaran rezeki, ada suatu pemasukan keuangan dan itu besar dan membuat kalian senang. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi adanya suatu harapan ya. Itu faktor pertama. Faktor kedua, bisa saja di sini awalnya kalian itu bagus. Mungkin dulu ataupun kemarin keuangan kalian sempat bagus, ya adanya suatu kelancaran kerezekian, entah dari mana datangnya. Awalnya bagus. Cuman apa ya, di sini kelihatannya kalian sedang adanya suatu ya mungkin orang-orang toksik gitu loh. Yang selalu mengganggu kalian, yang selalu iri sama kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian di sini akhirnya disulitkan kembali sobat. Gitu loh. Seakan-akan kalian di sini adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan ya, kok tidak selancar dulu rezeki saya. Nah, seperti itu kok semakin ceret ya. Ketika apakah tidak ada rezeki? Ya ada rezeki, cuman di sini menggambarkan apa? Rezeki itu kurang bisa maksimal sobat. Jadi bisa dikatakan ya kurang bisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan kalian di sini. Makanya saya tadi mengatakan ini akhirnya apa? Akhirnya sahabat Aquarius ini terkadang ada yang suatu lamunan, ada yang suatu renungan, ada yang suatu pemikiran dan menanti di sini gitu loh. Kapan ada yang suatu kelancaran rezeki seperti di kartu-kartu awal ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, untuk faktor asmara ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, energi yang kalian rasakan saat ini bisa dikatakan apa ya 50-50. Ya, syukur alhamdulillah saya tadi menangkap ada suatu petunjuk apapun itu nanti 50-50. Bisa saja kalian ketika dihantam masalah entah dulu ataupun kemarin belum terselesaikan dan masalah itu rumit, bisa saja di 3 hari ke depan apapun itu juga masalahnya itu akan damai lagi, akan dingin lagi suasananya, akan kembali stabil. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini kalian masih kesulitan sobat. Ya. Mungkin ketika dulu ataupun kemarin sama, ketika ada masalah bisa-bisa di 3 hari ke depan ini belum bisa terselesaikan. Karena di sini kalian masih ada suatu pemikiran, masih adanya suatu apa ya, pencarian ide-ide solusi agar bagaimana bisa stabil. Nah, berarti menandakan apa ya? Berarti menandakan bahwa yang 50% ini kalian masih belum bisa diuntungkan. Jadi masih ada sedikit kendala ataupun masih terkendala asmara kalian untuk mencapai tahap stabil. Nah, kira-kira di situ ya pengertiannya ya. Oke ya, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan, energi yang kalian rasakan di sini kelihatannya Aquarius berat ya di sini ya. Kalau saya menangkap di sini tadi ya saya secara penerawangan di sini benar-benar berat luar biasa. Adanya suatu tembakan black magic yang sangat luar biasa buat kalian. Makanya di sini agak sulit adanya suatu perkembangan akhir-akhir ini. Bisa saja ini yang semula bagus, adanya suatu peningkatan usaha ini bisa-bisa langsung drop di sini. Mengalami suatu kerugian. Hampir saya tadi menangkap adanya suatu petunjuk di sini apa ya bahkan habis-habisan di sini sobat. Ibaratnya itu banyak yang sudah mungkin banyak yang sudah terjual asetnya ataupun sekarang menanggung utang karena usahanya yang begitu macet. Kira-kira di situ ini sangat luar biasa. Kalau bisa segera diatasi sobat. Sering saya mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik, contohnya seperti sahabat Aquarius ini ya, kalian tertembak di asmara. Ketika itu kalian biarkan sobat, ini tidak menutup kemungkinan merambat ini.
Bisa di asmara yang semula baik akan kacau, di keuangan semula baik akan kacau, di kesehatan juga sama. Yang semula baik bisa saja ini akan kacau, tiba-tiba sakit, tiba-tiba drop. Kira-kira seperti itu, dan itu nanti kan jelas mengeluarkan materi sobat. Nah kira-kira di situ, jadi harap waspada ya untuk Aquarius. Ini kelihatannya benar-benar apa ya, situasi memang sulit saat ini ketika itu tidak dinetralkan sobat. Dan saya mengatakan ketika kalian mungkin tahu doanya, tata caranya, ya monggo dinetralkan sendiri sobat. Intinya biar aura kalian itu bisa terbuka dulu. Intinya di situ. Nah, ketika kalian tidak bisa sobat ataupun mungkin kurang mengerti, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi dan aura kita bisa terbuka. Itu harapan kita sobat, biar tertata rapi, biar ada satu perlindungan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut di masalah keuangan. Di sini memang saya tadi menangkap ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, energi yang kalian rasakan ya, khususnya apa ya, di akhir penutupan kan seperti itu ya, ataupun di minggu terakhir mau pergantian tahun. Di sini ini kelihatannya berat untuk energi Aquarius. Ini keuangan pun deteksi 50-50 gitu. Sebetulnya kalian lancar di sini, cuman ya itu tadi loh, adanya suatu tembakan black magic dan itu tertembak di pekerjaan, bisa saja ini larinya ataupun lompatnya langsung ke masalah keuangan, sehingga keuangan kalian ya jelas terganggu secara finansial, jelas terganggu ya, kelancaran rezeki, pemasukan keuangan ini jelas terganggu sobat. Apakah tidak ada rezeki? Ya tetap ada gitu loh, cuman rezeki yang kalian dapatkan ini kecil, tidak seimbang, nantinya lebih besar pengeluaran sobat daripada pemasukan di sini. Nah kalian akan dirugikan di sini, makanya saran saya ya segera dinetral. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, untuk sahabat Aquarius, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapannya adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah sobat, dan itu sudah di luar logika ya jangan diabaikan. Ketika kalian tidak mau bisa-bisa hancur-hancuran, karena sudah banyak yang seperti itu sobat, mungkin diabaikan ya ataupun ya didiamkan. Artinya apa, mereka hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, semakin sulit. Nah baru ada konsultasi, baru ada pembukaan aura. Apakah tidak boleh? Iya boleh seperti itu, cuman kan saran saya di sini jangan sampai terlambat gitu loh. Ketika terlambat mengangkat di sini akan adanya suatu apa ya, ya akan ada sedikit lama gitu loh untuk pembukaan auranya. Seperti itu ya. Mumpung masih belum lama ya segera atasi segala masalah yang di luar logika. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana mengatasi masalah di luar logika? Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, hanya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah ketika itu keduanya sudah kita jalankan sobat, nah baru kunci terakhir kita yakin, kita ikhlas bahwa nasib juga akan mau berubah karena kita juga sudah berjuang mengubahnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aquarius, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.